Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di live Instagram Hai Bunda, Tanya Expert dengan tema tips menahan emosi dan ucapan yang menyakiti hati anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Aisyah Almasilmina, MPSI Psikolog. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda-Bunda yang punya pertanyaan ya terkait mengenai bagaimana sih cara kita menahan emosi supaya nggak bikin anak-anak ngerasa gimana gitu, apalagi sekarang kita lagi berurusan dengan sekolah online anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda boleh tanya sebanyak-banyaknya dan nanti tulis di kolom komentar kita, dan nanti saya akan bantu tanyakan ke Bunda Aisyah Almasilmina atau biasa dipanggil dengan Mbak Aisyah. Sambil menunggu bunda-bunda yang baru masuk dan juga yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Saya sambil invite dulu Mbak Aisyahnya ya. Sebentar kita bergabung dengan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, halo. Halo, selamat siang Mbak Indah. Mbak Aisyah, makasih banget ya sudah menyempatkan waktunya supaya kita bisa saling sharing tentang tips menahan emosi dan ucapan yang menyakiti hati anak. Sip, Nah, sama-sama. mungkin sebelum kita mulai gitu ya Mbak Aisyah, mungkin bisa cerita-cerita sedikit sebetulnya sekarang, apalagi kan sekarang ini kan kita lagi berurusan dengan sekolah online anak-anak ya Mbak ya, dimana anak-anak harus stay di rumah gitu dan bundanya mau nggak mau harus nemenin. Kadang-kadang suka Betul. tuh sesekali nadanya agak tinggi dikit dan mungkin somehow menyakiti hati anak-anak. Nah, jadi tuh gimana tuh? Sekarang sebenarnya sedang ada fenomena-fenomena seperti apa sih Bun? Mm-mm. Boleh diceritain ke kita Diceritain. sedikit? Oke, betul banget nih kayak yang Mbak Indah bilang, belakangan ini tuh lagi ramenya tuh keluhannya kayak gitu ya. Lagi sekolah online nih, saya nemeninnya kayak gimana. Terus juga jadinya susah buat kontrol emosi ya. Apalagi kalau misalnya Betul. pekerjaan di rumah kan banyak ya. Dengan segala macam pekerjaan, udah gitu mungkin bunda-bunda yang WFH juga jadinya harus bagi bagi perhatian juga nih sama kerjaan di rumah, kerjaan yang dari kantor, terus nemenin anaknya belajar. Kayaknya makin makin apa ya? Stres ya, Makin Bun. betul, jadi stressful gitu ya. Cuman yang saya mau Heeh. ingetin yang pertama adalah tarik nafas dulu aja, Bun. Intinya itu, tarik nafas dan kita harus sadari bahwa itu tuh sebenarnya ini kan emang lagi kondisi yang nggak ideal ya, kurang ideal lah untuk belajar dari rumah, belajar terus juga Betul. kerja dari rumah, terus semua dilakukan di rumah. Akhirnya tuntutannya jatuhnya ke para bunda-bunda juga nih gitu ya, semuanya kayaknya harus dilakuin secara sekaligus gitu kan. Nah jadi yang pertama tadi saya mau bilang tarik nafas dulu Bun, tenang. Terus yang kedua kita harus tahu bahwa ini tuh sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal juga yang sebenarnya ya emang nggak bisa kita kontrol. Kayak kalau misalnya ya lagi pandemi gini, ya gimana sih kita nggak bisa kontrol ya situasinya yang Betul, lagi betul. ada. Cuman gimana reaksi kita nyikapin apa sih yang bisa keluar dari mulut kita? Apa sih yang kita lakukan untuk apa namanya ya melakukan itu semua lah itu masih bisa kita kontrol sebenarnya gitu Bun. Oke. Apa? Tapi sebetulnya itu apa sih selain stres yang sekarang kita lagi alami? Jadi dari perspektif Bunda dan dari perspektif apa anak-anak gitu ya, Mbak. Sebetulnya tuh apa sih penyebab utama Bunda tuh susah nahan emosi? Oke, kalau ditanya ya, penyebabnya kenapa susah nahan emosi? Balik lagi, maksudnya akan banyak hal, akan jadi banyak hal. Mungkin nggak mungkin cuma satu penyebab, terus akhirnya kita jadi keluar nih emosinya gitu. Apalagi seringkali mungkin gini, kita udah punya beban di belakang gitu ya. Apakah itu kerjaan dari kantor, apakah itu misalnya Ya, kita lagi ada masalah finansial mungkin, atau mungkin lagi bertengkar sama pasangan mungkin, atau masalah-masalah lainnya. Yang ketika anak nih kok susah diatur gitu ya. Terus itu akhirnya jadi pemicunya gitu. Terus akhirnya kita hmm, salahin gara-gara anak nih gitu. Padahal tunggu dulu gitu kan. Sebenarnya tuh
bener nih masalah utamanya gara-gara anak atau sebenarnya gara-gara kita tuh sebenarnya udah punya. Personal ya. Kayak Beban gitu. sendiri gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, seringkali yang akhirnya kita salahin itu tadi ya, akhirnya ini gara-gara anak nih nggak bisa diem banget, jadinya saya yang apa namanya nggak kontrol nih emosinya kayak gitu ya, secara sadar nggak sadar. Tapi sebenarnya itu kita bisa lihat tergantung perspektif kita ngelihatnya. Itu benar terjadi secara fakta ya, mungkin anaknya emang lagi tantrum, anaknya emang misalnya lagi pas kejadian itu emang lagi marah-marah, mukul-mukul mungkin kayak gitu ya. Terus wajar kalau misalnya kita juga jadinya kebawa emosi misalnya kayak gitu. Tapi itu faktanya. Tapi apakah itu sama kita dimasukin asumsi-asumsi yang tadi? Misalnya, ini anak nih apa namanya malah mainannya diberantakin, ngerjain bundanya aja sih gitu kan. Itu udah ada asumsi tuh. Ya, emangnya bener anak mau ngerjain orang tuanya? Kan belum tentu ya. Gitu kan. Iya, benar-benar, Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi apa sih, hati-hati nih sebenarnya kita lihat fokus dulu di faktanya, jangan masukin asumsi-asumsi kita. Gitu. Oh, jadi karena berarti sebetulnya mainnya itu belum tentu karena anak ya, Mbak ya, Betul. tapi karena yang lain-lain juga gitu. Tapi mungkin kadang-kadang, apakah itu berarti bisa dijadikan kayak anak itu kadang-kadang suka jadi pelampiasan emosi orang tua nggak sih, Mbak? Sometimes ya. Jadinya karena ada pemicu akhirnya yang apa namanya, ya marahnya ya udah jatuhnya malah ke anak kayak gitu. Gitu ya. Dan iya, terus apa gimana? Jadi nggak apa-apa, lanjut Mbak. Nah, jadi biasanya gini Mbak, kita tuh lebih fokus sama perilaku yang ditunjukin sama anak, gitu ya. Misalnya yang tadi, anaknya marah-marah, tantrum, buang-buang mainannya, berantakin, misalnya kayak gitu. Kita fokusnya di perilaku itu. Tapi seringkali kita tuh nggak fokus sama hal apa sih yang mendasari kenapa anak kayak gitu. Gitu. Biasanya hal yang mendasarinya itu ada masalah emosinya. Karena nih biasanya anak-anak usia dini ya, anak-anak yang lebih kecil, early childhood apalagi, dia itu masih susah untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat, apalagi mengekspresikan aja susah ya. Sebenarnya untuk bahkan melabel perasaannya, ini tuh perasaan apa sih? Ini tuh perasaan sedih, betul. apa perasaan kesel, mereka tuh masih belum tahu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada peran dari orang tua juga nih untuk memperkenalkan emosi, macam-macam emosi, terus cara mengelola emosinya harus seperti apa untuk menunjukkannya, betul, kayak gitu. Kan sekarang juga kan seperti yang diketahui kalau memang tingkat bunda-bunda yang lagi hamil nih lagi meningkat banget kan ya sekarang ya Mbak ya gitu. Nah itu banyak, apalagi dengan adanya COVID gitu dan sekolah online, terutama untuk bunda-bunda yang mungkin bukan punya anak pertama tapi anak kedua dan ketiga dan selanjutnya. Nah itu mereka kan kadang-kadang ketika hamil suka merasa nggak happy ya. Nah nanti akan mempengaruhi nggak sih secara emosional ke ibunya ketika dia melahirkan dan juga ke anak yang dikandung? Oke, ini balik lagi akan tergantung sama penyebabnya. Apa sih penyebab yang menyebabkan dia itu si bunda ini tuh nggak happy pas lagi hamil? Apakah nanti pas lahir, anaknya udah lahir, apakah penyebabnya itu masih ada? Kalau masih ada, wajar dong. Maksudnya kalau misalnya akhirnya ya emosinya masih tetap nggak terkontrol misalnya kayak gitu. Jadi pasti balik lagi sama sikonnya apakah udah berubah atau belum, terus juga ya penyebabnya tuh masih ada atau enggak gitu kan. Kalau si sumber masalahnya masih ada ya pasti nggak pasti sih, maksudnya kurang lebih cenderung ya kurang lebih akan sama gitu si emosinya kayak gitu. Tapi ya tergantung sih, balik lagi apakah nanti ada modifikasi dari luar, misalnya ada bala bantuan dari kakek neneknya misalnya ngejagain ya, atau dari ada support dari pasangan, itu akan sangat berpengaruh juga sih kayak gitu. Nah ini juga penting nih Mbak, kira-kira dari umur berapa sih anak itu bisa merasakan rasa sakit hati? Kan tadi tema kita adalah ucapan yang menyakiti hati anak ya. Sebenarnya anak tuh bisa merasakan sakit hati itu dari usia berapa? Jadi sebenarnya anak itu udah bisa merasakan emosi bahkan dari kecil. Tapi yang tadi saya sudah sebut, yang sempat saya singgung itu anak belum tahu, belum bisa nih melabel itu tuh emosi apa
emosi apa sih, apakah itu senang, sedih, apakah itu sakit hati gitu ya. Dia belum tahu. Terus juga belum bisa mengekspresikannya dengan tepat. Kalau marah tuh harus seperti apa? Karena kan sebenarnya emosi itu boleh banget ya dirasain. Emosi itu kan yang mewarnai kehidupan psikologis kita nih sehari-hari. Iya, betul. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang seneng sedih gitu ya. Itu nggak apa-apa banget untuk kita rasain, nggak apa-apa banget kita ekspresikan, dengan catatan kalau kita itu mengekspresikannya nggak membahayakan orang lain dan diri sendiri, nggak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, kayak gitu. Seringkali anak-anak tuh masih belum, yang tadi belum tahu ini namanya tuh emosi apa dan nggak tahu cara mengekspresikannya. Akhirnya ya dia ngerasa pokoknya yang nggak enak aja, hati tuh kayak yang bergemuruh gitu ya Mbak ya, atau tangan tuh kayaknya udah yang gemeteran gitu. Akhirnya dia jatuhnya udah banting mainan atau mukul-mukul gitu kan. Nah itu, jadi ya itu sebenarnya kalau misalnya kita kata-katanya udah menyakiti anak atau bahkan perilaku menyakiti anak, itu anak tuh udah bisa ngerasain bahkan dari kecil gitu. Dan yang apa namanya, yang bahayanya itu kalau misalnya kita ada kata-kata yang menyakiti dari sama anak ya ke anak, atau perilakunya itu bahkan mungkin bisa bikin anak itu traumatis jadi gitu ya, Mbak. Apakah jadi nggak percaya diri mungkin, atau jadi nggak inisiatif gitu ya, nanti takut salah deh, takut dikit-dikit dikritik misalnya gitu, dikit-dikit disalahin, ya udah mending diem aja deh misalnya gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi nggak percaya diri, macam-macam deh jatuhnya gitu. Oke, jadi memang apapun yang kita ucapkan sekarang atau ketika itu udah menyakiti hati anak, itu akan dampaknya besar ya Mbak ya pastinya. Betul banget. Oke, Mbak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari bunda-bunda. Ada dari Bunda, dari Bunda Hera. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak kalau kita marah di anak usia 16 bulan, berarti yang setahun lebih lah ya. Nah itu kan juga mereka sendiri kan juga masih dalam proses buat belajar bicara kayak gitu kan ya Mbak ya. Nah itu gimana sih sebenarnya menyampaikan kayak adek ini nggak boleh gitu, tapi ketika anak kita tuh masih tahun lebih gitu, yang ngerti pun juga enggak gitu. Kadang-kadang kita kasih tahu malah mereka ketawa gitu loh Mbak. Oke. Anak-anak itu sebenarnya bisa nangkep intonasi kita, bisa baca gestur kita gitu ya. Kalau misalnya kita nadanya tinggi, itu juga sebenarnya udah, wah ada apa nih, anak tuh udah kayak gitu. Atau mungkin dari mata kita tiba-tiba melotot, adek nggak boleh gitu kan ya. Dia udah wah ini nggak boleh ya, atau gitu. Dia udah bisa nangkep sinyal-sinyal, wah ini kayaknya mengancam nih buat dia gitu. Nah, itu dari usia berapa ya Mbak? Itu sebenarnya dari kecilnya berapa bulan ya, sekitar 15 bulanan udah bisa nangkep emosi orang lain, udah mulai bisa baca kenapa nih orang lain, kenapa nih kok kayak gitu kan, sekitaran usia segitu 15 sampai 30 atau 24 bulanan kalau nggak salah. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita marah, nanti di belakang nih akan ada tips-tipsnya kayak gimana. Mau dijawab sekarang aja nih atau mau di belakang? Boleh sekarang aja. Oke, jadi yang pertama kita kalau misalnya bilang jangan itu ya, dijaga intonasinya, dijaga nadanya, gesturnya, dan juga kita kasihnya tuh misalnya kasih langsung gitu. Maksudnya kata-katanya tuh langsung yang perilaku yang kita harapkannya apa. Adek, misalnya usia 16 bulan itu 1 tahun 4 bulan ya. Misalnya kayak sukanya jatuhin barang gitu kan ya, lagi barang dipegang, dijatuhin lagi, barang dipegang, jatuhin lagi. Nah sebenarnya kita harus lihat dulu ini hal apa yang bikin dia melakukan perilaku yang buat kita nggak menyenangkan. Jangan-jangan sebenarnya dia tuh lagi explore juga nih Mbak, karena lagi usia segitu, usianya dia explore sama sensorisnya ya. Apakah itu perabaannya, tangannya, apa yang dia lihat mungkin, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, kan sering kali benda-benda masuk mulut gitu ya, dia lagi explore tuh. Ini tuh apa, ini tuh apa. Nah, kayak gitu. Atau mungkin misalnya lagi ada yang misalnya anak kecil, dia tuh perkara kecil pengen buka ciki.
Buat kita kan buka ciki kayaknya gampang ya Mbak ya. Tinggal ya udah gitu. Tapi buat anak kecil, mungkin sekitar 2-3 tahun, itu tuh dia tuh lagi berusaha pengen buka, tapi nggak bisa. Jatuhnya dia nangis, kesel, dibanting. Kita ngelihatnya, kita nggak tahu nih awal mulanya tuh kenapa. Kita nggak perhatiin, kita nggak observe. Jatuhnya kita, kenapa sih nangis? Malah dimarahin, bla 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 kayak gitu kan. Padahal dia tuh lagi mengembangkan rasa mandirinya, mengembangkan kemandiriannya dan inisiatifnya juga. Nah, itu sebenarnya tanda yang bagus juga untuk perkembangan anaknya. Karena dia lagi udah mulai menunjukkan yang tadi itu kemandirian dan si inisiatifnya. Tapi karena wajar banget dong kalau misalnya motoriknya misalnya belum terlalu ajek gitu ya. Nah, tapi karena kita nggak observe sebelumnya tuh ada kejadian apa yang membuat dia akhirnya melakukan perilaku-perilaku yang nggak menyenangkan itu buat kita, akhirnya malah dimarahin. Jatuhnya dia belajar untuk kemandiriannya nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil tuh dia ini. Terus untuk meregulasi emosinya juga jatuhnya nggak berhasil gitu. Ketika dia gagal, terus dia berusaha minta tolong sebenarnya kayak gitu, tapi orang tua malah mengacuhkan tuh gitu kan, di-neglect tuh apa yang dia kebutuhannya dia. Jatuhnya juga nggak support nih sama anak gitu. Jadi malah kasihan juga sama anaknya. Gitu sih Mbak. Jadi ujung-ujungnya kita yang jadi orang tua ya memang yang harus benar-benar sebelum action apapun yang nanti ke depannya akan berdampak buat mikirkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih penyebabnya anak berlaku seperti itu gitu ya. Oke. Nah Mbak ada pertanyaan juga dari Bunda Sifani. Bun, kalau nggak bisa tahan emosi sampai nyubit anak, nah bagaimana tuh dampaknya? Sebenarnya kita boleh nggak sih Mbak sesekali kayak cubit atau enggak pukul sedikit gitu, maksudnya nggak yang kencang-kencang, hanya kasih notice kalau ini nggak boleh diulang gitu. Nah itu tuh masih boleh nggak sih? Oke. Nah perlu diketahui dulu nih, ini kan temanya tips untuk menahan emosi ya, emosi, kata-kata yang menyakiti, bahkan saya tambahin perilaku yang mungkin menyakiti. Kita harus tahu dulu apa sih yang termasuk sama kata-kata yang menyakiti dan perilaku yang menyakiti. Kata-kata yang menyakiti di dalamnya ada labeling. Labeling itu kita ngasih label, kamu nih nakal banget, nah itu udah label. Kamu tuh manja banget, nggak bisa gini gitu kan, udah labeling. Itu menyakiti buat anak. Yang kedua kita mengkritik, tuh kan kalau kamu yang ngerjain malah berantakan, nggak rapih nih gini. Padahal kan anak lagi belajar ya, bukan masalah rapih nggak rapihnya, tapi masalah dia udah mulai inisiatifnya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seringkali kita secara nggak sadar membandingkan dia sama orang lain, apakah itu kakaknya, adiknya, atau tetangga, sepupu, siapalah itu gitu ya. Kamu nih nggak bisa diem, nggak kayak kakak kamu nih lari-lari terus gak kayak, nah itu secara nggak sadar itu ketiga hal itu menyakiti anak tuh. Terus jadi labeling apalagi Mbak, labeling terus mengkritik, dan yang ketiga membandingkan ya, berarti itu yang 3 hal yang penting untuk yang berarti itu menyakitkan hati anak-anak. Oke. Itu dari kata-kata. Yang kedua dari perilaku. Kalau dari perilaku tentu aja yang menyakiti kalau udah ada perilaku agresif ya, kayak mukul, nyubit, atau ya agresif lain lah yang udah ada kekerasan fisik. Yang kedua ada bahkan malah itu di-neglect. Kita malah nggak kasih perhatian sama sekali. Ya udah terserah anaknya mau ngapain aja. Mau lari-lari, mau loncat-loncat, mau masuk, mau berendam di kolam, ya udah terserah. Nah, itu juga kesannya ternyata ya. Betul. Kesannya emang membolehkan nih semua gitu. Baik ya gitu ya. Mama baik. Padahal dengan di-neglect, kita nggak perhatiin keperluannya apa, kebutuhannya apa, kayak gitu kan. Itu malah buat dia, kok aku nggak diperhatiin ya gitu kan, itu malah juga menyakiti anak sebenarnya gitu. Jadi bagus banget sih ini Mbak. Jadi benar-benar bunda-bunda tuh paham apa aja sih sebenarnya bagian-bagian yang ini masih boleh, ini enggak, ini masih boleh. Iya, karena kadang-kadang kan kita pikir anak sendiri nggak apa-apa lah gitu kan, selalu kan. Betul. Tapi itu ternyata kalau perilaku agresif nggak boleh ya, benar-benar ya berarti ya Mbak. Benar-benar nggak boleh. Dan kalau misalnya kita mau ngasih hukuman, ini agak tricky gitu ya. Kita ngasih bukan sesuatu yang menyakitkan anak, tapi malah kita ambil hal yang
apa ya, menyenangkan buat anak. Misalnya anak seneng main gadget, misalnya sehari Ya. itu Wah, sehari itu semuanya. sejam. Seneng ya. Mungkin misalnya ada waktu-waktunya nih, misalnya abis makan malam boleh main gadget misalnya 10 menit, misalnya gitu. Tapi karena tadi adek misalnya nangis-nangis karena misalnya pengen dibeliin sesuatu tapi nggak dibeliin, terus nangisnya sampai yang apa, misalnya banting-banting mainan dan lain-lain, itu kan udah nggak menyenangkan. Kita hukumnya, kita ambil kegiatan yang menyenangkan. Berarti abis makan malam nggak boleh main gadget Main HP ya. 10 Oh, boleh menit. ya dikasih hukuman seperti itu, nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kita bukan ngasih sesuatu yang menyakitkan buat anak, tapi kita ambil hal yang menyenangkan buat anak. Jadi anak nggak bisa memproses itu. Diambil Gitu. hal yang menyenangkan ya. Betul. Jadi kan anak maksudnya nggak ini ya, nggak dapat perlakuan yang menyakiti gitu. Cuman hal yang dia senangi, dia nggak dapet nih kalau dia apa namanya nakal istilahnya kayak gitu. Tapi jadinya kan dia, aku pengen dapat lagi nih, pengen dapat hal yang menyenangkan lagi. Berarti aku harus apa? Oh, aku nggak boleh. Kayak tadi ya tantrum, marah-marah dan lain-lain kayak gitu. Jadi konsepnya kayak gitu kalau mau ngasih hukuman. Gitu, Mbak. Mbak, aku pernah dengar waktu itu, atau pernah baca gitu ya. Ada juga yang menerapkan kayak taruh kursi gitu, terus sudah gitu anaknya suruh menghadap ke arah dinding semacam itu selama berapa lama. Itu tuh boleh atau enggak sih untuk sebagai ganti punishment lah ya, bukan punishment kali ya, istilahnya apa sih, Mbak? Ya, kalau itu biasanya Kalau ke kita anak-anak namanya time out ya. Coba dikasih time out, suruh diem, suruh apa Time namanya out. kayak disuruh kayak memikirkan sebenarnya ini tuh tadi yang dia lakukan tuh udah bener atau apa namanya salah. Coba disuruh pikirkan kesalahan dia apa. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Tapi seringkali anak malah jadinya pengen ya udah deh mending aku di time out. Jadinya aku nggak melakukan hal yang disuruh. Jatuhnya kayak gitu. Jadi sebenarnya agak tricky juga kalau ngasih time out. Jadi tergantung dulu nih anaknya bisa dikasih time out atau enggak. Kalau misalnya enggak, mending kita kasih si punishment-nya yang tadi aja, yang kita ambil hal yang menyenangkan. Hal yang paling menyenangkan gitu ya. Oke. Tapi boleh nggak sih, Mbak, kalau seumpama kayak seandainya seandainya kakak bandel atau adek bandel gitu, coba duduk di kursi terus kita kasih exercise gitu loh, kayak seandainya ngaji baca surat ini gitu. Sebetulnya itu kayak salah satu bentuk kayak buat mengajarkan mereka time out juga gitu. Itu boleh nggak, Mbak? Karena kan sebenarnya impact-nya positif ya, kayak disuruh ngaji atau apa gitu. Selama kayak seandainya baca 2 surat ya gitu. Kan kadang-kadang orang tua suka kayak gitu ya, baca 2 surat pendek, habis itu udah gitu, selesai. Dalam sebagai bentuk mengajarkan juga sih sebenarnya, nggak cuma punishment lah ya kalau itu. Kalau itu jatuhnya sebenarnya itu ya tadi yang Mbak bilang tujuannya ada tujuannya juga, jadi pengen misalnya mengajarkan gitu ya Mbak ya. Cuman jatuhnya nanti takutnya anak ngerasa kayak menghafal surat itu jatuhnya bukan hukuman gitu ya. Bukan keharusan gitu. Tapi karena aku dihukum nih, jadi aku ngafalin surat kayak gitu. Jadi akan beda gitu. Biasanya aku kalau misalnya ke klien-klien aku, kalau misalnya ini suka suruh kayak bikin token ekonomi istilahnya Mbak. Jadi kita sama-sama nih bikin aturan sama anak. Jadi kita nggak cuma satu arah. Kamu nih nggak boleh gini-gini, kenapa kayak gini? Nah, kadang anak tuh nggak tahu emang aturannya harus kayak gimana gitu. Nggak dikomunikasiin dulu gitu ya Mbak ya. Tiba-tiba, nggak boleh ya. Tiba-tiba aku dihukum ya gitu. Nah, jadi penting juga kita tuh buat ngajak ngobrol sama anak, kita diskusi, kita tuh di rumah aturannya kayak gini. Kenapa nggak boleh kayak gini? Misalnya, kenapa nggak boleh lari-lari kalau misalnya lagi ada tamu, misalnya kayak gitu kan. Terus misalnya ada benda yang berbahaya, bla 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 bla. Kita kasih reasonnya juga, alasannya. Kenapa nggak bolehnya? Soalnya gini, misalnya kayak gitu. Nah, kenapa penting kita ngasih reason juga buat anak? Supaya itu jadi bekal cukup informatif juga buat anak dan akan lebih kooperatif juga. Oh, ada sebabnya kayak gini, nanti akibatnya kayak gini ya. Bukan cuman ya nggak boleh, ya terus kenapa gitu kan biasanya. Ya udah lakuin dulu aja toh dia belum kena batunya, istilahnya suka kayak gitu ya. Iya. Jadi penting buat kita kasih si reasonnya tuh apa, terus kita bikin misalnya kayak bikin di
karton gitu gede, peraturannya apa, terus juga misalnya kalau misalnya berhasil misalnya apa ya, ngelipat baju sendiri misalnya kayak gitu, hal yang diharapkan. Terus hal yang nggak diharapkan misalnya kayak lari-lari gitu. Kalau misalnya berhasil, kita kasih kayak main time zone, Mbak, suka ada voucher gitu ya, atau tiketnya gitu. Atau bisa kita kasih bintang mungkin, atau stiker. Jadi ada kayak kolom gitu, misalnya banyak. Nanti kalau udah ngumpulin sampai 15, hadiahnya apa? Sampai 20, hadiahnya apa ditukar. Nah, tapi hadiahnya itu nggak selalu misalnya harus mainan, benda, barang tuh nggak. Bisa kita misalnya hal yang menyenangkan buat dia, apakah itu dapat pelukan gitu kan, atau misalnya dia seneng nih quality time sama bapak ibunya. Kita kalau hari Minggu misalnya, kalau pas lagi nggak pandemi bisa jalan-jalan kemana misalnya kayak gitu ya, kalau udah mencapai 30 poin misalnya gitu. Atau pas kalau lagi sekarang lagi pandemi, kita masak bareng nih, bikin kue apa yang dia suka gitu, quality time. Jadi hal-hal yang menyenangkan buat anak, reward itu sebenarnya nggak mesti barang sih. Kadang kita gitu kan, udah dibeliin barang macem-macem, nggak dimainin atau apa ya. Dibuang aja nih ya. Nah, itu juga nih ancaman. Kadang kita suka ngasih ancaman gitu ya, Mbak ya. Nanti dibuang aja gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau bisa dihindari juga gitu si ancaman itu. Karena kalau misalnya kita ngancam, jatuhnya si anak malah jadi nggak respect sama kita yang pertama, terus juga nggak percaya sama kita, terus jatuhnya malah jadi nggak kooperatif juga gitu kalau diancam. Wah, oke. Mbak, ada lanjut ya dengan pertanyaan Bunda Farah. Apa sih yang harus kita lakukan setelah marah-marahin anak dan jangan sampai anak itu menjadi trauma atau ada efek buruknya ke depan? Karena anak saya laki-laki umur 9 tahun sudah mulai mengerti dan takut ada efek ke depannya. Iya sih, emang ini juga kadang-kadang saya juga suka bingung ya, Mbak. Kadang-kadang kalau kita habis marahin itu, apakah kita langsung kayak kasih affection yang kayak peluk dia, atau kita harus kasih kayak jeda berapa lama, kita diemin dulu biar dia memproses, baru habis itu kita kasih kayak kita peluk atau kita jelasin, itu gimana tuh, Mbak? Oke. Nah, kita tadi balik lagi nih. Kalau misalnya tadi yang biasanya kita fokusnya sama perilaku yang ditunjukin sama anak, gitu ya, anak marah-marahnya atau anak tantrumnya, anak gak patuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang kenapa sih dia berbuat seperti itu? Apakah yang pertama emosinya, karena hal yang mendasarinya tadi ya, karena dia belum tahu gimana sih cara mengekspresikan emosinya. Yang kedua, kita harus ingat-ingat juga, hari ini aku tuh saya udah ngasih perhatian belum ya sama anak gitu. Jangan-jangan itu tuh salah satu tanda atau kode buat dia minta perhatian. Bunda, aku tuh belum diperhatiin loh, belum ajak aku main loh Bunda hari ini loh, misalnya kayak gitu. Tapi dia nggak bisa mengkomunikasiinnya, akhirnya dengan menunjukkan perilaku seperti tadi gitu. Kalau misalnya memang masalahnya emosinya, yang dia belum bisa mengekspresikannya, belum bisa melabelnya, kita bantu nih. Di sini perannya orang tua untuk membantu mengenalkan emosinya. Misalnya yang tadi Ciki, dia nggak bisa buka Ciki, dia nangis. Kita deketin, terus yang pertama kita validasi dulu. Adek kenapa? Adek kesel ya? Kita bantu label emosinya. Adek kesel ya? Nggak bisa buka bungkus Cikinya ya? Gitu yang pertama. Yang kedua kita validasi emosinya. Iya, Bunda tahu kok kalau nggak berhasil buka bungkus Cikinya itu kesel ya. Padahal kan pengen buka sendiri ya. Udah gede adek itu ya. Gitu. Jadi kita validasi bahwa itu tuh wajar loh kamu rasain si perasaan kesel itu. Mama paham kok kalau kamu kesel kayak itu tuh tandanya kayak gitu. Bahwa kita nerima emosi anak. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa bantu untuk nanti lain kali kalau misalnya nggak bisa minta tolong sama mama ya. Bisa kita kasih alternatif perilaku. Hal apa sih yang bisa dilakukan ketika lagi kayak gitu? Jangan malah nangis misalnya kayak gitu ya. Kalau nangis malah tetap nggak bisa kebuka nanti ininya nggak berhasil gitu. Bisa minta tolong mama, bisa minta tolong siapa kayak gitu. Jadi kita bantu yang ketiga itu kita bantu kasih alternatif perilaku harus apa. Itu kalau misalnya masalahnya emosi. Tapi kalau misalnya alasan dia melakukan perilaku yang kurang menyenangkan itu karena dia lagi cari perhatian sama kita sebagai orang tua, ya kita istirahat dulu dari kerjaan kita, ya kita kasih waktu buat anak yang benar-benar kita tuh nggak sambil nyambi ngerjain apa gitu.
Sambil pegang handphone ditaruh gadget atau dulu, apa gitu ya. betul kayak gitu. Kita ya 10-15 menit minimal banget untuk hadir sama anak, kontak mata sama anak, dengerin apa yang dia mau, dia main apa, kita ajak main, kita apa ya, kita seneng-seneng bareng gitu. Mainan tuh nggak mesti ya udah kita punya mainan, kan mainan banyak ya mainan. Tapi kadang malah yang dibutuhin anak itu bukan mainannya, tapi kehadiran bunda sama ayahnya untuk main bareng sama dia. Ajakin main gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Itu 15 menit ya Mbak ya? Minimal banget. 10-15 Berarti kalau misalnya menit. kita ada 2 anak ya dikali 2 gitu, 15 menit si anak yang satu, setelah itu berarti benar-benar harus adil gitu ya. Betul. Ini nih apa namanya, poin penting nih yang sama Mbak Ina diambil bahwa setiap anak benar. Jadi bukan yang misalnya memang ada waktunya juga kita main misalnya bareng-bareng nih, misalnya satu keluarga berempat misalnya kayak gitu. Tapi betul tadi yang Mbak Ina bilang bahwa per anak. Jadi harus ada waktu quality time antar ayah doang sama anak doang misalnya gitu, atau ibu doang sama anak yang pertama kayak gitu. Harus ada waktu kayak gitu. Jadi semuanya ngerasain ada quality time antara orang gitu ya. Jadi bondingnya lebih kuat gitu. Oke, Mbak, terus kalau tadi kayak tiba-tiba ya kayak pertanyaan dari Bunda tadi, kalau tiba-tiba sudah terlanjur memarahi dan menyakiti hati anak, nah itu gimana tuh biar cepet anak itu nggak sakit hati, dan ibaratnya gimana cara kita ngebalik ke situasinya gitu? Tentunya yang pertama kita minta maaf sama anak. Minta maaf ya kalau misalnya udah kelepasan, misalnya mukul, kelepasan ngomongnya kasar, kita minta maaf, kita peluk. Kalau misalnya anaknya nangis, ya kita diemin dulu gitu ya, kita cup gitu dulu, bikin tenang, maafin ya gitu kan. Maksud mama tuh nggak kayak gitu tadi, maksudnya mama apa, kita lurusin maksudnya tuh apa, atau kita kasih tadi tuh mama tuh cuma takut gitu ya, kita sampaikan apa yang kita khawatirin atau apa yang kita rasakan gitu. Mama tuh takut kalau misalnya kamu lari-lari, padahal di situ kan ada mainan belum kamu rapihin, nanti takutnya kena sama kamu gitu ya, keinjak kan malah sakit adiknya ya. Mama malah kepikiran sama adik. Jadi kita bantu framing dulu apa yang sebenarnya kita maksud. Jangan misalnya yang dia pegang tuh malah cuman ya mama marah-marah, mama udah nyakitin aku, jatuhnya gitu kan. Jadi yang ini kita ini dulu, kita arahin dulu apa sih sebenarnya kita maksud, dan jangan lupa yang tadi itu ya kalau misalnya emang kelepasan ya kita minta maaf sama anak gitu. Jadi bukan hal yang ini ya Mbak ya, maksudnya kayak sekarang untuk minta maaf ke anak tuh juga mengajarkan dia juga ketika dia salah harus minta maaf juga ke orang lain gitu kan. Betul. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua pasti ada gengsinya juga dong gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Oke, lanjut ya Bun ke pertanyaan dari Bunda Widya. Nah, bagaimana, ini lebih ke tips ke Bunda sih Mbak, bagaimana sih cara mengalihkan emosi kita ketika kita mau marah ke anak? Oke, mengalihkan biar jangan kita ikut wah gitu ya. Iya. Jadi emang benar nih, kalau misalnya emosi kita ibaratin, kalau kata senior saya sih gini, emosi itu ibarat tornado. Ada tornado, anak nih lagi marah-marah tuh kayak ada tornado gede gitu ya. Kalau kita ikut marah, istilahnya, kita itu ikut masuk ke dalam si tornado itu. Kita ikut si tornadonya gitu ya. Kan. Jadi malah sama aja, terus malah kalau misalnya kita nada tinggi, dia lagi kesel, kita nada tinggi, itu akan makin wah, nantangin nih anak tuh gitu kan. Oke, ada aku terancam juga nih, mama malah ngasih nada tinggi gitu kan. Oke, aku makin naik lagi nih gitu. Malah nggak ketemu gitu. Nah, jadi perlu banget kita untuk kita mundur, jangan sampai kita masuk ke dalam si tornado ini. Kita harus ada di luar tornado gitu istilahnya. Itu yang pertama, kita tarik nafas dulu. Oke, kenapa nih? Jangan sampai kita udah masih kepala panas gitu kan, ini kenapa ini langsung marah-marah kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus kepala dingin dulu. Terus yang pertama kita tipsnya itu adalah tips ASRI nih, aku mau kasih tahu ASRI. Pertama, antisipasi dulu hal apa sih sebenarnya yang biasanya memicu anak untuk melakukan hal-hal yang gak menyenangkan tadi. Misalnya anak mukul-mukul, atau misalnya jambak-jambak atau hal-hal kayak gitu. Nah, biasanya kita observasi dulu
hal apa sih sebelumnya biasanya tuh, misalnya nggak mau mandi, misalnya kayak gitu kan, atau misalnya disuruh makan tapi lagi TV nyala, lagi ada kartun yang dia suka, jadi dia nggak mau makan, malah maunya nonton TV, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dengan kita udah tahu nih hal-hal yang sebenarnya apa sih yang latar belakangi dia melakukan apa, ya muncullah hal-hal tersebutnya, kita bisa modifikasi dan kita antisipasi hal-hal itu. Jadi misalnya, oke, kegiatan makannya jangan di ruang TV. Misalnya kegiatan makannya udah di ruang makan, TV-nya mati gitu. Kita hindari hal-hal yang memicu si anak timbul tuh si apa, hal-hal yang tadi itu kayak gitu. Yang pertama itu si antisipasi. Yang kedua itu S-nya itu sadari. Kita harus sadari hal apa sih yang keluar dari mulut kita, hal apa yang akan keluar dari perilaku kita. Jangan sampai yang tadi itu kata-katanya mungkin apakah itu apakah ada melabel, apakah ada mengkritik, atau apa akhirnya membandingkan, atau kalau dari perilaku ada kekerasan, atau juga malah di-neglect kayak gitu. Jadi kita harus sadari sih apa yang akan terucap dan apa yang akan kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tipsnya tadi karena Asri, yang ketiganya adalah R, reasoning atau alasan. Yang tadi udah sempat aku singgung, bahwa kita harus ngasih tahu sebab sama akibatnya, gitu ya. Kalau misalnya mainannya nggak diberesin, nanti kalau kamu pas lagi main lari-lari, malah keinjak, malah sakit, gitu kan. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Nanti kamu, kan mama khawatir kalau kamu lari-lari malah keinjak, malah sakit, gitu kan. Nah, jadi bisa kita kasih reasoningnya dulu. Kenapa sih kita ngelarang itu? Gitu. Nah, berikutnya adalah kita kasih juga si I-nya. I-nya itu adalah inisiasi. Jadi kita bantu cara menanggulangi emosinya, atau misalnya bisa pula kita kasih pilihan, gitu ya. Kadang anak pengen semaunya aja gitu ya Mbak ya. Kita kasih tahu apa, dia malah pengennya hal lain gitu kan. Oke, emang di satu sisi bagus karena anak udah mulai menunjukkan yang tadi ya, kemandirian dan inisiatif. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus ngasih pengawasan gitu kan. Pilihan dia ini sebenarnya udah keluar jalur atau belum nih, misalnya kayak gitu. Nah, tipsnya bisa kita kasih 2 pilihan. Misalnya, Ade mau mandi dulu atau mau makan dulu. Kalau mau mandi dulu, nanti makanannya keburu dingin. Nanti Ade nggak suka ya kalau makanannya dingin, gitu misalnya. Atau misalnya, Ade mau pakai baju yang ini atau pakai baju yang ini. Sekarang kita soalnya mau main di luar. Jadi kalau main di luar kan dingin. Kalau pakai baju yang tangan pendek itu kayaknya kedinginan ya Deh ya. Tapi terserah Ade mau yang mana. Jadi kita bantu kasih pilihan biar dia yang milih. Tapi kita tetap kasih si reasonnya apa. Kalau yang ini apa nanti konsekuensinya, kalau yang ini apa nanti konsekuensinya. Kayak gitu. Jadi diharapkan anak akan lebih kooperatif juga. Gitu. Iya, aduh bagus banget ya tips Asri itu ya tadi ya. Sampai dicatat loh. Mbak lanjut ya. Lanjut ya ke pertanyaan dari Bunda Vanda. Nah, ini kalau seumpama nih ya, Mbak kan mungkin baru setelah seandainya ngelihat live IG-nya Hai Bunda ini kali ya Bunda-bunda ada pencerahan, oh harus begini ya. Nah, kan udah terlanjur nih, sudah terlanjur mungkin dulu sering melabeli anak dan sadarnya baru ketika anak usianya 2 tahun dan bundanya baru berusaha buat memperbaiki diri pasti ya, berubah lah ya, dan berusaha untuk nggak menyakiti anak lagi. Nah, cuma bundanya mau bertanya nih Mbak, sebenarnya kira-kira itu berdampak nggak sih ke anaknya walau sekarang bundanya sudah stop melakukan atau melabeling anak? Cara tahu atau cara nggak taunya gimana sih cara kita tahu kalau anak itu terdampak secara psikologis? Kadang gini, secara nggak sadar akhirnya anak itu jadi nggak percaya diri. Atau karena biasa di leading gitu ya, kamu harus gini, kadang gitu yang kita pengen anaknya tuh nurut loh gitu ya, apa yang kita bilang tuh selalu dinin. Ada bagusnya, ada juga kayaknya kok dia harusnya nih usia 2-3 tahun tuh udah mulai mandiri, inisiatif gitu ya. Kok anak ini nggak ada inisiatifnya ya gitu ya. Nah, udah jadi satu tanda juga nih, misalnya kalau misalnya apa-apa tuh ya dia akhirnya jadi nunggu disuruh.
Karena dia mama gitu takut. ya atau Kalau misalnya belum disuruh ya udah dia diam aja. Karena dia udah kepikir kalau misalnya aku inisiatif nanti malah dimarahin atau nanti aku malah dikritik, nanti aku malah dilabel. Ya udah aku nunggu aja diarahin, aku diem aja. Jatuhnya malah kayak gitu. Itu juga udah mengganggu psikologisnya juga gitu secara nggak sadar yang Tanda bahkan ya. udah ditampilkan juga ke perilakunya, ke tindakan dia. Itu udah kayak gitu. Terus juga jadinya yang nggak percaya diri kan, misalnya ya udah kamu aja yang maju misalnya kayak gitu kan. Enggak nanti kalau misalnya aku nyanyi kayak gitu-gitu nanti aku dinyinyirin lah ya istilahnya gitu ya. Suaranya jelek dikit-dikit karena dia biasa dikritik gitu ya. Jadi dia nggak usah, nggak apa-apa. Padahal dia kalau lagi sendiri dia nyanyi, suaranya Pengen bagus, gitu ya. pengen tapi nggak mau takut. Nah itu juga udah jadi salah satu berdampak tuh, dampaknya Efek juga ya, udah ke efek. situ, betul kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya ya tanda-tandanya bisa kita lihat apakah udah cukup mengganggu ke psikisnya dia atau enggak dari perilaku-perilaku yang dia tunjukin juga gitu. Apakah anaknya jadi nggak inisiatif, jadi nggak percaya diri mungkin kayak gitu-gitu. Oke. Wah, Mbak lanjut ke pertanyaan dari Bunda Safina. Mbak, kalau kita diemin aja gimana ya? Anak saya kalau nggak nurut saya diemin, dia malah nangis dan ngedeketin minta maaf. Itu hal yang gimana tuh, Mbak? Ini sebenarnya juga kita harus lihat-lihat dulu nih gini ya. Misalnya kalau misalnya emang perilakunya itu nggak sesuai nih ya. Misalnya dia pengen sesuatu, pengen beli mainan, tapi nggak boleh gitu kan. Maksudnya belum jatahnya dia beli mainan gitu ya, nggak usah. Dia mau nangis-nangis, mau meraung-raung, ya udah kita diemin aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita malah deketin, misalnya kenapa nangis, kenapa diam, terus mau beli mainan sampai dia berhenti, dia tahu nih kalau misalnya belum berhenti nggak akan dikasih, malah dia tuh nantangin kita gitu ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kondisinya kayak gitu nggak apa-apa, justru nggak apa-apa kita diemin gitu. Artinya kita nggak ngasih reward dari perilaku dia itu, perilaku dia yang pengen sesuatu biar dikabulin gitu. Jadi tadi kan bundanya juga kalau udah didiemin malah dia ngedeketin kan karena anaknya. Dia tahu anaknya malah ngedeketin karena anaknya udah belajar bahwa aku diem tuh malah nggak diperhatiin ya, nggak dapet nih aku yang mau. Oh berarti caranya bukan dengan didiemin. Nah anaknya udah belajar kayak gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Berarti nanti udah kayak gitunya bundanya bisa bilang kenapa tadi, jadi bisa diskusi kenapa tadi diem kayak gitu, pengen itu ya, misalnya pengen snack yang itu ya misalnya kayak gitu kan nggak boleh soalnya batuk, udah tahu kan kalau misalnya kamu nangis kayak gitu malah nggak dapet kan, malah mama nggak samperin kan. Tapi kalau kamu mintanya baik-baik, kalau misalnya kita ini kan mungkin akan mama kasih misalnya kayak gitu. Jadi ya kayak gitu kita bisa misalnya nggak apa-apa kayak gitu, tapi jangan lupa nanti diskusi dan kita kasih arahin. Iya. Harusnya seperti apa kayak gitu. Gitu. Wah, thank you. Mbak, pertanyaan lagi nih dari Miss Wulan. Nah, kalau tadi kan terkait mengenai dampak psikologis dari orang tua yang berkata kasar gitu ya. Nah, kalau ini justru kalau dari perilaku fisik gimana Mbak? Seandainya pernah dicubit gitu, kira-kira akan menyimpan dendam nggak sih anak itu? Takutnya ke bawah sampai dewasa. Betul. Yang pertama bisa kayak gitu, bisa jadinya dia dendam, tapi kadang anak tuh nggak tahu ya, kadang belum tahu tuh dendam tuh apa sih kayak gitu ya. Mungkin belum sadar kayak gitu. Cuman secara nggak sadar itu tuh akan mengajarkan dia. Karena kenapa? Anak itu peniru yang ulung gitu ya Mbak ya. Jadi dia itu cenderung belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Nah orang tua sebagai role model dia, patokannya dia lah harus berperilaku seperti apa. Akan banyak melihat bagaimana sih orang tuanya berperilaku. Bagaimana sih orang tuanya itu kalau misalnya lagi ada masalah, orang tuanya cenderung berperilaku seperti apa. Kalau lagi kesel misalnya, orang tuanya cenderung seperti apa sih mengekspresikan emosinya? Apakah tadi misalnya jatuhnya malah mukul, cubit, kayak gitu-gitu. Nanti anak akan belajar secara nggak sadar gitu. Oh, kalau misalnya aku kesel tuh, ya cubit aja. Gitu.
mama juga suka kayak gitu kok, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya aku lagi pengen marah, ya teriak-teriak aja, ngomong misalnya ngomong kasar aja, soalnya mama papa juga suka kayak gitu kalau ke aku. Atau misalnya kalau lagi di rumah lah, lagi berantem misalnya kayak gitu. Jadi secara nggak sadar anak ya menunjukkan hal yang sama yang ditunjukkan sama orang tua gitu. Jadi alasannya ya itu kenapa, apakah dendam atau enggak, itu yang pertama yang tadi. Yang kedua, bisa aja malah jadi menurunkan gitu ya, secara nggak sadar anak jadi copy paste. Iya. Jadi dia mungkin tidak berlaku seperti itu ke orang tua, tapi ke orang lain gitu ya. Betul. Nanti jadinya jatuhnya akan kayak gitu. Tapi kalau dari sisi development anak itu sendiri, ada nggak sih Mbak memang fase-fase di mana kayak dia mulai mengeksplor, kayak memukul atau nendang, apalagi kalau anak laki-laki ya. Nah itu kan kayak sering kali tuh kita lihat kayak seandainya anak itu tidak memperlakukan seperti itu ke orang tua, tapi seandainya ke pengasuh, dia berani gitu seandainya kayak tendang atau memukul sesekali. Nah itu kenapa sih Mbak? Apakah memang itu hal yang normal, atau karena kan belum tentu juga kayak dari, mungkin kan seandainya kayak kita bisa aja bilang mungkin orang tuanya, tapi belum tentu juga orang tuanya menyontohkan hal itu kan, karena mungkin dia lagi dari fase itu. Makanya itu gimana sebenarnya Mbak? Oke. Yang pertama, anak tuh belum tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Nah di sini jadi poinnya, misalnya mungkin aja dia nonton dari tontonan, atau misalnya dari lihat tetangga, lihat temennya di sekolah, kadang-kadang kayak superhero gitu ya, atau apa gitu kan kadang-kadang juga kayak gitu. Terus akhirnya dia praktekin, padahal dia belum tahu kalau misalnya itu tuh nggak boleh loh, itu tuh salah loh kalau misalnya dipraktekin sama teman, sama pengasuh dan lain-lain kayak gitu. Yang dia tahu kan, aku bisa loh kayak gini, aku udah bisa loh mengimitasi perilaku mukul tuh, aku juga bisa loh kayak gini. Mungkin yang sebenarnya dia pengen tunjukin kayak gitu, tapi malah jatuhnya kayak gitu. Nah jadi perlu banget nih pengawasan dan pendampingan dari orang tua untuk misalnya ya baca buku, misalnya sambil quality time itu sambil baca buku, atau misalnya nonton video. Kan kayak gadget sebenarnya nggak apa-apa, cuman misalnya harus ada pengawasan dari orang tua, misalnya kayak gitu ya. Betul. Terus juga durasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lagi nonton video atau misalnya lagi baca buku, itu bisa kita selipin konsep-konsep moral kayak tadi. Misalnya, ini ada yang dia mukul gitu kan. Wah, mukul tuh nggak boleh ya deh ya. Nanti kan temennya jadi sakit ya, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita masukin tuh si konsep-konsep moral kayak gitu. Mana sih yang boleh, mana sih yang nggak boleh. Terus apa sih yang sebenarnya diharapin sama lingkungan. Dia tuh harus bersikap seperti apa di lingkungan. Nah, kayak konsep-konsep kayak gitu yang bisa kita masukin pas lagi quality time sama anak. Gitu. Kalau seandainya kayak cara kita mengajarkan anak seandainya tentang self-defense gitu, Mbak, itu diperbolehkan misalnya kayak dia di punch gitu sama temennya, atau kan di apa, biasanya kan gitu kan ya kalau anak-anak cowok apalagi gitu kan ya, biasanya ditonjok nih sama temennya gitu. Nah itu kita harus mengajarkan dia seperti apa sih untuk mereaksi ketika ada teman yang berlaku seperti itu? Oke, mungkin bisa ditanya dulu kayak kamu bisa bilang tidak, jangan pukul aku, misalnya kayak gitu. Tapi tetap kita intinya adalah tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain gitu. Kita harus tetap tanamkan itu, karena nanti takutnya juga ya itu ya, dia asal pukul sama siapa, misalnya kayak gitu. Nah itu yang pertama itu. Terus yang kedua, kita bisa misalnya kita kasih alternatif. Jadi kalau anak kan masih konkret ya Mbak ya, belum bisa nih. Nanti kamu kalau kayak gini, dia tuh belum bisa nih ngebayangin yang susah-susah gitu ya, maksudnya yang kompleks tuh kayak gitu. Yang abstrak masih susah. Jadi kita mungkin bisa pakai gambar, pakai video gitu. Nanti kalau misalnya nih ini ada gambar kamu, terus misalnya ada temen yang misalnya ngejailin kamu harus apa gitu ya. Ada yang pertama alternatifnya harus apa, misalnya bilang tadi ya teriak, tidak, jangan pukul aku gitu misalnya. Terus yang kedua, source apa yang bisa dia dapatkan di sekolah yang bisa membantu dia, misalnya mungkin dia info bilang ke guru atau gimana info ke guru, atau misalnya ada orang dewasa siapa yang terdekat di sana, misalnya kayak gitu. Jadi kita bantu kayak gitu aja dulu gitu. Hal-hal apa sih yang masih bisa dia lakukan. Jadi kita nggak boleh ngajarin self defense yang kayak kalau ditonjok nggak apa-apa bales gitu, nggak boleh ya Mbak ya, karena takutnya nanti dia itu ya jadinya ya dikit-dikit ya udah aku mau nonjok karena kan lagi kayak gini gitu kan.
Cuman ya itu takutnya anak belum bisa menyeimbangkan atau belum bisa tekanannya terlalu kuat kah, terlalu ini kah, atau di bagian tubuh yang mana yang dia pukul nggak sengaja kayak gitu kan. Takutnya malah lebih berbahaya. Jadi lebih baik diinfoinnya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau yang lebih terarah dimasukin ke misalnya les taekwondo, les ya kayak gitu ya, bela diri yang memang diajarinnya memang self defense juga kan, tapi maksudnya lebih terarah gitu, nggak yang asal gitu, kayak gitu sih. Ya. Mbak, ada pertanyaan nih dari Bunda Ai. Bagaimana cara mengatasi anak yang suka ketakutan dengan suara-suara keras? Sebenarnya suara kerasnya ini apa? Mungkin bisa relate juga dengan ucapan kasar kali ya, atau semacam itu mungkin kayak. Atau mungkin in general kayak memang kan kadang-kadang anak-anak ada yang suka kagetan gitu kan ya Mbak ya. Volume. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya Mbak? Oke, yang pertama itu harus diobservasi apa aja yang bikin dia bereaksi sama suara-suara yang keras. Misalnya, apakah suara blender aja yang menurut kita kayaknya suaranya biasa aja kok nggak keras-keras banget, tapi buat dia kok kayaknya udah keras banget sampai yang nutup telinga, sampai yang masuk kamar teriak-teriak misalnya kayak gitu. Atau memang suaranya tuh semengganggu itu, misalnya lagi ada yang dangdutan misalnya gitu ya kan, suaranya kenceng banget misalnya kayak gitu ya dekat rumah. Itu kan emang buat kita juga udah mengganggu ya gitu kan. Apakah yang kayak gitu? Jadi kita observasi dulu. Kalau misalnya memang yang udah suaranya buat kita juga udah mengganggu, sebenarnya wajar. Yang nggak wajar adalah yang perlu banget kita highlight gitu. Kok kayak gini gitu ya? Itu kalau misalnya suara-suara yang kesannya tuh biasa aja gitu ya, kayak tadi ya blender kah, atau suara gitu kipas angin ya misalnya kayak gitu, yang lama-lama kita dengar tuh biasa aja sebenarnya, cuman kok dia kayak gitu terganggu gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin harus periksa ke ahli, apakah itu ke dokter apa ke psikolog, untuk dicek sebenarnya misalnya ada masalah apa, traumatis nggak atau apa gitu ya, atau yang lain, atau ada masalah di sensorinya atau yang lain-lain, sensitif mungkin, terlalu sensitif sama suara atau yang lain-lain. Jadi butuh pemeriksaan lanjutan kalau udah kayak gitu. Ya. Nah Mbak, banyak banget nih tadi yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tantrum. Nah itu tuh sebetulnya tantrum itu tuh seperti apa gitu ya, mungkin basic ya. Terus udah gitu berapa lama bisa ditolerir dan cara mengatasinya gimana? Karena ada banyak banget yang benar-benar lama banget dan nggak mau juga udah dibaik-baikin, menangis kencang gitu. Itu tuh sebetulnya solusinya gimana? Oke. Tantrum itu kalau misalnya dia itu pengen sesuatu biasanya ya, nggak dapetin sesuatu, terus akhirnya dia jadinya agresif, atau apakah itu dia nangis guling-guling di lantai, atau misalnya akhirnya jadi mukul-mukul kayak gitu ya, itu udah masuknya tantrum. Memang biasanya wajar di usia 1 tahun, 2 tahun kayak gitu. Tapi kalau udah di atas itu kayak udah usianya udah lebih besar misalnya ya, kayak udah usia 4-5 tahun, terus juga durasinya yang harus kita perhatiin. Durasinya apakah itu lama banget, atau misalnya ya 5 menit juga udah kelar kok, misalnya kayak gitu. Terus sama frekuensinya yang perlu kita lihat. Frekuensinya itu sehari misalnya udah sampai 10 kali nih, dikit-dikit kan itu kayaknya udah stressful banget ya, kalau udah sering banget 10 kali gitu ya. Nah, itu kayaknya udah ada sesuatu gitu ya, maksudnya perlu pemeriksaan juga. Tapi kalau misalnya kayak masih ya sehari, misalnya seminggu kayak 2 kali muncul, kalau lagi pengen sesuatu banget aja gitu yang dia bener-bener dia suka, itu kayaknya masih wajar aja gitu. Terus cara menanggulanginya ya agak tricky sih memang, maksudnya kayak yang tadi kita udah bahas banyak ya. Kalau misalnya dia pengen sesuatu, kalau misalnya caranya dengan dia nangis-nangis terus malah kita kasih, malah dia jadi diem gitu kan, tapi kan itu akhirnya dia bakal belajar ya. Kalau misalnya ya udah nanti aku nangis lagi aja, biar nanti dikasih lagi gitu kan. Nah itu malah yang bahaya juga tuh, malah mempertahankan perilaku dia yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini ya udah, tadi bener kayak Bu siapa tuh tadi yang sempat bilang, ya udah aku diemin aja gitu kan, aku diemin. Kalau misalnya emang dia lagi pengen sesuatu yang sama kita nggak boleh, ya udah kita diemin. Dia mau nangis-nangis mau apa kita diemin, nanti lama-lama dia udah tenang baru kita deketin. Tadi kita tanya kenapa, pengen apa sebenarnya. Kalau kamu nangis-nangis kan malah
nggak akan dapet hal yang kamu pengen gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau sesuatu, mending bilang aja baik-baik sama bunda, sama ayah, kayak gitu. Dengan kayak gitu, diharapkan anak akan lebih mengerti gitu. Jadi nggak memperkuat si perilaku dia yang tantrum tadi itu. Gitu ceritanya. Jadi memang kembali lagi ke personality anak-anak juga sebenarnya ya, yang kita harus mungkin amati lebih dalam gitu ya Mbak ya. Betul. Nah kadang-kadang kalau seandainya kayak kita seharian sama anak-anak gitu ya dibandingin ayah nih ya. Jadi kan anak-anak kadang-kadang mungkin menghadapi kita juga marah, kita juga ada nada-nada tinggi ke mereka gitu. Nah di usia-usia tertentu tuh kadang-kadang anak-anak suka jadi lebih memfavoritkan figur yang dia lihat kayak jarang marah-marahin, sananya kayak begitu papa pulang langsung udah sama papa maunya gitu. Terus banyak sekali bunda-bunda yang merasa kok anaknya jadinya lebih sayang sama papa ya daripada sama saya gitu, padahal sehari-hari sama saya. Nah itu tuh gimana sih Mbak? Itu hal yang biasa atau ada fase-fasenya memang seperti itu, nanti ketika anak udah lebih dewasa dia juga akan lebih mengerti, atau memang ketika dia lebih picking side ke salah satu orang tua, kita harus cepet-cepet tarik perhatiannya atau gimana tuh? Oke. Nah, yang pertama kita harus sadari dulu sebenarnya. Tadi atau beberapa hari terakhir ini aku abis ngapain nih ke anak, berperilaku apa yang sampai mungkin anak sebenarnya itu kayak lagi sakit hati ya gitu ya. Nggak mau dipegang sama bundanya, mau sama ayah aja gitu kan. Dia cenderung dia kan pasti cenderung menjauhi hal yang nggak menyenangkan buat dia gitu kan jatuhnya kan. Jadi ya udah mending ke orang yang bikin senang aja, nggak pernah marahin aku aja misalnya gitu. Jadi kita harus inget-inget lagi kemarin misalnya aku ada apa ya, kok sampai misalnya anak sampai kayak gitu. Terus nanti kita bisa misalnya pas kita lagi udah waktunya berdua lagi sama anak, kita bisa melakukan hal yang berbeda gitu. Misalnya kalau misalnya setiap makan anak tuh udah tahu pasti ini dimarahin nih gara-gara makan gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya anak tuh setiap ini udah jauh, udah nggak mau makan lagi kayak gitu. Nah kita bisa kita bisa modifikasi, kita gimana nih supaya nggak sama nih gitu. Jadi bahwa kegiatan makan itu menyenangkan kok gitu kan. Jadi nanti akhirnya biar digeneralisa bahwa ya kalau lagi sama bunda tuh bukan cuma dimarahin gitu, tapi ya sama kita happy juga, kita melakukan kegiatan yang menyenangkan juga kayak gitu. Jadi biar anak juga nggak aduh pokoknya kalau udah ada sama bunda pasti dimarahin deh, nggak kayak gitu. Jadi nggak sama dengan nggak asosiasinya kayak gitu. Oke. Tapi kalau metode yang kayak bad cop, good cop gitu masih bisa dipraktekkan nggak sih Mbak, untuk kayak ibunya jadi apa, ayahnya jadi apa? Sebenarnya yang lebih bagus itu kalau konsisten ya antara ayah sama dua-duanya ibu. Ya. Dua-duanya. Jadi anak nggak ya udah deh kalau sama ibu, misalnya kalau sama ayah aku lebih gimana, kalau sama ibu gimana gitu kan. Dia pintar juga nih milih-milihnya kayak gitu. Enggak, tapi kalau aturannya udah kayak gitu, mau ayah, mau ibu, mau kakek, nenek yang ada di rumah itu semua harus melakukan sama gitu, harus konsisten. Jadi dia nggak bisa ya kalau sama nenek aku nggak bisa misalnya nggak dibeliin es krim deh gara-gara ini kayak gitu. Jadi tetap sama. Jadi dia belajar aturan harus dia ikutin kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Nggak kerasa ya udah mau sejam ya Mbak? Iya udah mau. Iya bener. Ini makanya Mbak sebelum bye dulu sama bunda-bunda mungkin boleh share sedikit kesimpulan tentang tips kita pada hari ini, yaitu menahan emosi dan ucapan yang menyakiti hati anak. Oke. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita intinya adalah sadari dulu, terus introspeksi dulu, terus kita jangan sampai masuk nih ke dalam tornado yang tadi. Kita harus ada di luar tornado. Terus jangan lupa tips ASRI yang tadi, antisipasi, ya, sampai sadari, ditulis tuh Mbak. Sama bunda-bunda. Iya, sama inisiasi kayak gitu. Jangan lupa itu sih. ASRI. Oke. Iya. Makasih banyak ya Mbak. Makasih banyak sharingnya. Dan pasti bermanfaat banget buat bunda-bunda di rumah. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Mbak Indah. Bye-bye semua. Bye Mbak Indah.
Ya, Bunda, demikianlah sharing kita dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Aisyah Alma Silmina, MPSI psikolog, tentang tips menahan emosi dan ucapan yang menyakiti hati anak. Nah, bagus banget ya, Bun ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab nih. Nanti mungkin bisa ditulis, atau mungkin buat bunda-bunda yang nanti mau menyaksikan lagi, bisa lihat di live Instagram Hai Bunda hari ini, dan selengkapnya ada di feednya haibunda.com. Nah, jangan lupa saksikan juga live Instagram Tanya Expert selanjutnya di hari Kamis, tanggal 1 Oktober, jam 1.30. Kita akan kedatangan dokter gigi, yaitu dokter gigi Zaki Aulia, SPORT, dengan tema tips aman periksa gigi saat pandemi. Saya Indah Endaliani undur diri. Sampai ketemu di live Instagram Hai Bunda berikutnya. Dadah!